Novel Dua Bunga Setangkai karya Cha Wicha, episode 7, Rumah Sakit. Pagi hari dengan udara dingin yang menusuk, Insa dan Salma sudah bergelut dengan pekerjaan mereka, sedangkan Hanafi dan ayah mertuanya tengah berbincang-bincang di ruang tengah, tempat biasa keluarga kecilnya berkumpul sekedar bercerita kegiatan mereka. Sarapan pagi pun telah terlewati. Salma terlihat memasuki kamar ayahnya dan sayup-sayup. Terdengar mereka sedang berbincang hangat. Sementara Hanafi tengah sibuk menelpon seseorang di luar rumah. Insa terduduk diam di dalam kamarnya menunggu suaminya. Hari ini Insa untuk pertama kalinya akan meninggalkan rumah. Ia menatap langit-langit kamarnya. Sedih juga bercampur senang saat mengingat-ingat kembali apa saja yang telah dilewati bersama ayah dan kakaknya. Tak terasa, kini dia telah menjadi istri seorang tuan muda yang kaya raya. Sama sekali Insa tak pernah membayangkan pernikahan akan merubah nasib hidupnya. Masih terbayang jelas masa kecilnya berlarian ke sana kemari sambil tertawa bermain dengan kakaknya Salma. Ayahnya dulu yang masih sehat dan selalu mengajak mereka berdua jalan-jalan di akhir pekan untuk sekedar membeli es krim kesukaan Insa di pinggiran desa. Kehidupannya dulu berkecukupan, terasa hangat dan bahagia oleh Insa kecil yang selalu merengek ketika kemauannya tidak dituruti. Berbeda dengan Salma yang selalu mengalah dan mengikuti kemauan adiknya. Tapi itu semua mulai sirna saat Insa beranjak dewasa. Ayahnya sering sakit hingga tak bisa mengajar dan berkebun lagi untuk mencari nafkah. Insa dan Salma pun mulai menggantikan ayahnya untuk mencari nafkah. Saat itu, ayahnya masih dapat merawat kebun di sebelah rumahnya untuk sekedar memberi pupuk dan membersihkan rumput liar. Semakin lama, sakit yang diderita ayahnya tak kunjung sembuh. Ia tak dapat lagi berkebun karena sering sesak nafas ketika beraktivitas terlalu banyak. Pernah suatu ketika ayahnya pingsan di kebun karena sesaknya kambuh. Tapi beruntung saat itu ada tetangga yang menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Sejak saat itu, Insa dan Salma lah yang mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, juga biaya untuk berobat ayahnya setiap seminggu sekali. Ya, ayahnya mengalami infeksi paru-paru yang cukup parah, sering kambuh bila terkena hawa dingin, debu, atau kelelahan. Kini hari-harinya ia habiskan di dalam rumah. Insa panggil Hanafi membuyarkan lamunannya. Iya mas, bersiap-siaplah, kita akan pergi. Iya mas, saya sudah siap kok. Apa Kak Salma dan ayah juga sudah siap? Ayah dan Kak Salma, kita mau kemana memangnya mas? Kau lupa, ini kan waktunya ayah untuk periksain. Ajak juga kakakmu ya, kita berangkat bersama. Bagaimana Mas San tahu kalau sekarang waktunya ayah periksa? Sudahlah, kita segera berangkat sekarang ke rumah sakit. Dokter sudah menunggu. Ayah biasa periksa di... Belum sempat Insa mengatakan, Hanafi sudah berkata lagi, di puskesmas desa kan? Tapi hari ini kita akan ke rumah sakit agar ayah dapat perawatan yang lebih baik. Aku sudah membuat janji dengan dokter di sana. Baiklah mas, terima kasih ya. Aku akan memberitahu ayah. Hanafi hanya mengangguk paham dan tersenyum memandang Insa yang berjalan ke kamar ayahnya. Ia pun masih sibuk dengan handphonenya menghubungi seseorang. Mereka sudah ada di ruang tunggu rumah sakit di depan ruang dokter Arya. Dia adalah dokter kepercayaan Hanafi, sekaligus teman akrabnya di waktu SMA dulu. Han, kau sudah datang. Maaf membuatmu menunggu. Baru beberapa menit kok. Disambut jabatan tangan dan pelukan hangat dari keduanya. Hanafi mengulurkan tangannya kepada Insa. Kemarilah. Wah, yang habis malam pengantin baru terlihat cerah sekali hari ini. Hanafi yang tampak rona kemerahan di wajahnya dan juga Insa tersenyum hangat menerima uluran tangan Hanafi. Kenalkan, ini istriku, Insa. Wah, cantik sekali, seperti namanya. Pantas saja. Baru beberapa minggu berkenalan, Hanafi langsung memutuskan untuk menikah. Memang istrinya secantik ini. Banyak wanita cantik yang aku kenalkan pada Hanafi, tapi tak satu pun yang membuatnya jatuh cinta. Istrinya memiliki kecantikan natural.
Memang ya, selerahan, selalu berkelas, tapi dari gaya pakaiannya, sepertinya dia orang yang sederhana. Sementara yang dipuji hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya pada Dokter Arya. Kenalkan, dia Dokter Aryain, teman SMK aku dulu. Dia direktur di rumah sakit ini. Salam kenal Nona Insa, saya Dokter Arya. Salam kenal juga dokter. Insa yang sangat menghormati suaminya, hanya sekilas memandang Dokter Arya, dan langsung berpaling menatap lekat suaminya, sambil melingkarkan tangan di lengannya. Jangan kaget Nona, Hanafi memang sedikit gila. Hei, apa yang kau katakan? Jangan merusak reputasi di depan istriku. Hahaha. Yang menggoda tertawa lepas. Sedikit gila, apa maksudnya? Insa. Sudah, ayo cepat periksa ayahku. Aku tak mau lama-lama mendengar ocehanmu itu. Haha, baiklah. Ayo, mari masuk ayah. Saya periksa dulu. Ayah, dia bukan ayahmu. Memang aku gak boleh memanggilnya ayah. Kau emosional sekali padaku. Sudah seperti mau kuambil saja istrimu. Hei, jaga bicaramu. Mereka pun tak berhenti bicara, sampai sang dokter memasuki ruangannya disusul dengan ayah Insa dan Salma yang berjalan di belakangnya. Hanafi dan Dokter Ayah memang berteman sejak lama. Mereka sering pergi bersama untuk sekedar menghilangkan bosan. Hanafi sudah dianggap seperti anak sendiri oleh orang tua Arya, karena dulu orang tua mereka juga berteman dengan baik. Ayah Arya pun menjadi direktur di salah satu anak cabang Wijaya Group. Berbagai pemeriksaan dijalani oleh ayah Insa, mulai foto ronsen, cek darah sampai urin. Sambil menunggu hasilnya, Hanafi mengajak mereka ke kantin untuk membeli camilan dan sekedar berbincang-bincang. Ambillah semua yang Kak Salma inginkan, tak usah sungkan. Hanafi menghampiri Salma yang sedang memilih beberapa camilan untuknya dan juga ayah. Ini sudah cukup Han, dan ini aku ambilkan susu untuk ayah. Iya kak, ambil saja semua yang kakak mau. Ia menjawab sambil berlalu, ingin menghampiri Insa yang sedang terlihat bingung memilih camilan. Han? Iya, ada apa kak? Hanafi berhenti dan kembali memutar langkahnya mendekati Salma. Terima kasih, kau telah membawa ayah kami ke sini. Apa yang Kak Salma katakan, sekarang dia ayahku juga. Aku ingin yang terbaik untuk ayah. Ayah sangat beruntung mempunyai menantu sepertimu. Aku ingin ayah sembuh. Tenang saja kak, Arya, dokter terbaik di kota ini. Aku yakin ayah akan sembuh seperti dulu. Terima kasih Han, aku percaya padamu. Senyum Salma mengembang. Ia berlalu dan menghampiri ayahnya yang duduk bersandar di kursi kantin yang empuk. Ada yang menganak di ujung matanya. Ini yang selalu diimpikan Salma sejak dulu, memberikan penghormatan yang layak untuk ayahnya. Kau beruntung Insa mempunyai lelaki seperti Han di sampingmu. Bersambung.